Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa pasca sarjana Universitas PGRI Adibuana, Program Studi Teknologi Pendidikan. Dosen pengampu pada mata kuliah teori belajar dan konsep mengajar kali ini yaitu Dr. Atiko, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Irnawati SE dan saya sendiri Hani Holida SP. Kali ini kami akan mempresentasikan isi buku yang berjudul Teori Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar dalam Pendidikan. Kami mendapati tugas pada bab 9, yakni penulisan indikator pembelajaran. Dalam bab 9, materi ini membahas tentang penulisan indikator pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dapat disebut dengan KTSP. Tujuan pendidikan dalam KTSP dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Setiap kompetensi memiliki beberapa aspek yang harus dicapai, antara lain aspek yang pertama yakni pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan kemampuan dalam bidang kognitif. Contohnya, seorang guru sekolah dasar harus mengetahui teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Aspek yang kedua yakni pemahaman. Pemahaman ini merupakan kedalaman pengetahuan yang dimiliki individu. Misalnya, seorang guru sekolah dasar bukan hanya mengetahui teknik mengidentifikasi siswa, tetapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses identifikasi tersebut. Aspek yang ketiga yakni kemahiran. Kemahiran merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara praktek. Contohnya, kemahiran seorang guru dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas, serta kemahiran dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Aspek yang keempat yakni nilai. Nilai merupakan norma-norma yang dianggap baik oleh individu. Nilai-nilai ini akan membimbing individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Contoh, seorang individu memiliki nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan keadilan. Nilai kejujuran mengarahkan individu untuk selalu berkata jujur dalam segala situasi. Nilai kerja keras mendorong individu untuk bekerja keras dan berusaha mencapai tujuan dengan dedikasi tinggi. Nilai keadilan mengajarkan individu untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan tidak memihak. Aspek yang kelima yakni sikap. Sikap merupakan pandangan individu terhadap sesuatu. Contohnya, seorang individu memiliki sikap positif terhadap olahraga. Mereka menganggap olahraga sebagai suatu yang menyenangkan, bermanfaat untuk kesehatan, dan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan fisik. Sikap positif ini mendorong individu untuk secara aktif terlibat dalam aktivitas olahraga, berpartisipasi dalam kompetisi, dan mencari kesempatan untuk berolahraga secara rutin. Aspek yang keenam yaitu minat. Minat merupakan kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Minat dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Contoh, seorang individu memiliki minat dalam bidang seni dan desain. Mereka merasa tertarik dengan seni lukis, desain grafis, dan kreativitas visual. Minat ini mempengaruhi motivasi individu untuk mengikuti kursus seni,
membaca buku tentang seni, dan menciptakan karya seni mereka sendiri. Individu dengan minat ini mungkin juga mencari karir di industri kreatif seperti desain grafis atau seni rupa. Selanjutnya yakni penegasan dari beberapa istilah. Yang pertama yakni TIU atau tujuan instruksional umum. Tujuan ini adalah tujuan pembelajaran umum yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini mencerminkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua yakni TIK atau tujuan instruksional khusus. Tujuan ini merupakan tujuan instruksional yang lebih spesifik. TIK menjelaskan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini mengarah pada kualifikasi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan suatu bidang studi dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga yakni standar kompetensi atau dapat disingkat dengan SK. SK ini merupakan deskripsi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa setelah mempelajari mata pelajaran tertentu pada tingkat pendidikan tertentu. SK ditentukan oleh pengembang kurikulum dan terkait dengan standar isi mata pelajaran. Penegasan istilah selanjutnya yakni kompetensi dasar atau KD. KD ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi. KD mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa mereka menguasai SK yang telah ditetapkan. KD juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang terakhir yakni indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ini merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu. Indikator ketercapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya yakni taksonomi tujuan instruksional menurut Bloom. Yang pertama yakni kawasan kognitif. Kawasan ini berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti mengingat dan memecahkan masalah. Ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama yakni pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya yakni kawasan afektif. Kawasan ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Ranah afektif memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yakni penerimaan, yang kedua respon, dan yang ketiga menghargai. Selanjutnya yakni kawasan psikomotorik. Kawasan ini berkaitan dengan kemampuan keterampilan fisik. Ranah psikomotorik memiliki 5 tingkatan. Yang pertama yakni keterampilan meniru, yang kedua menggunakan, yang ketiga ketepatan, yang keempat merangkai, yang kelima yakni keterampilan naturalisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang revisi tujuan instruksional menurut Anderson dan Cradwell. Revisi taksonomi Bloom dilakukan oleh Lorin W. Anderson dan Cradwell tidak menggantikan taksonomi Bloom asli. Banyak latar pakar pendidikan masih menggunakan taksonomi Bloom karena belum ada bukti empiris yang membantah kegunaannya. Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990, memperbaiki kategorinya dan masukkan kategori baru yaitu grading. Revisi ini memiliki 2 dimensi yaitu proses kognitif dan pengetahuan. Tujuan instruksional umum harus mencakup
Pernyataan jelas tentang hasil belajar peserta didik yang terkait dengan analisis kebutuhan dan dapat dicapai melalui proses pembelajaran. Meskipun standar kompetensi dasar sudah ada, guru dapat membuat tujuan instruksional tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi siswa. Perumusan indikator pembelajaran. Indikator adalah perubahan perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan pencapaian dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan rumusan dalam kata operasional yang dapat diukur atau diamati. Selain itu juga indikator sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian dan harus memenuhi beberapa kriteria seperti sesuai dengan tingkatan perkembangan berpikir siswa. Berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dapat mencapai hasil belajar siswa secara utuh, yaitu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menggunakan kata kerja operasional yang dapat mengandung pengertian ganda. Contoh indikator pembelajaran diberikan untuk kompetensi dasar yang berfokus pada pendeskripsian gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Beberapa indikator yang digunakan adalah mendeskripsikan pengertian peristiwa alam, memberi contoh peristiwa alam, dan menyimpulkan gejala alam. Indikator ini menggambarkan perilaku siswa yang diharapkan tercapai setelah pembelajaran. Selanjutnya, untuk contoh rumusan indikator dan tujuan pembelajaran yang ada dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, yaitu indikator dibedakan menjadi indikator kognitif proses dan indikator kognitif produk. Indikator kognitif proses menekankan kemampuan berpikir siswa, sementara indikator kognitif produk berfokus pada hasil dari kegiatan pembelajaran. Indikator afektif mencakup sikap yang diharapkan muncul, sedangkan indikator psikomotorik melibatkan aktivitas fisik siswa. Rumusan indikator dan tujuan pembelajaran tersebut mengikuti komponen-komponen yang lengkap dalam RPP, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Indikator afektif menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan sikap ilmiah dan keterampilan sosial. Hubungan indikator pembelajaran dengan materi pelajaran memiliki manfaat penting dalam pembuatan tujuan instruksional. Berikut adalah ringkasan manfaat tersebut. 1. Mengalokasikan waktu mengajar secara tepat. 2. Menyeimbangkan pokok bahasan agar tidak terlalu dalam atau terlalu sedikit. 2. Menentukan jumlah materi pelajaran yang disajikan per jam pelajaran. 4. Menentukan urutan dan rangkaian materi pelajaran dengan tepat. 5. Memiliki strategi belajar yang sesuai dan menarik. 6. Mempermudah persiapan peralatan dan bahan pembelajaran. 7. Membantu pengukuran keberhasilan belajar peserta didik. 8. Meningkatkan hasil belajar melalui tujuan yang jelas. Materi pelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dengan indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran menjelaskan kata kerja operasional yang terkait dengan aktivitas fisik, seperti membuat, mengukur, atau menceritakan kembali. Materi pelajaran ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi atau indikator pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, materi pelajaran dirinci menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan siswa dalam memenuhi dan mengolah kembali. Baik, dari sekian pembahasan dari kelompok kami, ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya yaitu dari bab 9 ini membahas tentang penulisan indikator pembelajaran dalam kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau KTSP. Indikator pembelajaran penting dalam proses penyusunan kurikulum karena menggambarkan secara jelas dan konkret apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Indikator harus mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Indikator pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam penilaian dan harus dapat diukur secara objektif. Selain dari pembahasan materi tersebut ada kesimpulannya, kami juga memberikan saran yaitu sebagai berikut. Pendidik perlu memahami istilah-istilah penting seperti TIU, TIK, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Ini akan membantu mereka merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan dan mengembangkan indikator pembelajaran yang dapat digunakan dalam penilaian. 2. Pendidik harus memperhatikan taksonomi tujuan instruksional menurut Bloom dan revisi oleh Anderson dan Cradwell. Memahami tingkatan taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotorik akan membantu pendidik merumuskan tujuan instruksional yang sesuai dan mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3. Dalam perumusan indikator pembelajaran, pendidik perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator harus dirumuskan dalam kerja operasional yang dapat diukur atau diamati. Indikator harus sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mencakup hasil belajar siswa secara utuh. 4. Penting untuk menghubungkan indikator pembelajaran dengan materi pelajaran. Indikator pembelajaran membantu dalam mengalokasikan waktu yang tepat, menyeimbangkan pokok bahasan, menentukan urutan dan rangkaian materi pelajaran, memiliki strategi belajar yang sesuai, dan mempermudah persiapan peralatan dan bahan pembelajaran. Selain itu, indikator pembelajaran juga membantu dalam pengukuran keberhasilan siswa dan meningkatkan hasil belajar melalui tujuan yang jelas. Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan saran-saran ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif dan terukur, serta membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum.